Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aliman nafsu ma akhbarat fala uqsimu bil khunnas wal jawaril kunnas wal lali idza as'as wasubhi idza tanafas innahu laqaul rasulin karim di quwwati inda arsil makin. Sadaqal azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan apapun yang dilakukan hamba Allah senantiasa tidak akan bisa menyaingi apa yang dinamakan Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan dengan kesombongan, mereka lakukan dengan ciptaan yang mereka buktikan, tidak akan bisa mengimbangi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan kesombongan-kesombongan yang menciptakan neraka, menciptakan surga. Siapa lagi? Bukan raja-raja pada waktu dulu yang diceritakan dalam Al-Quran. Fir'aun, Namrud, dan raja-raja yang lain. Yang semua the endingnya juga mati. Yang semua kemurkaannya atau kesombongannya pasti akan endingnya adalah mati. Artinya apa? Mereka dianggap sebagai dewa. Mereka yang dianggap sebagai Tuhannya. Mereka yang dianggap sebagai sesembahannya. Ketika pada waktu kurun waktunya dia diambil, matilah dia. Bahkan ada sekali dan banyak sekali para mereka ini yang mengaku dirinya Tuhan, mati dalam keadaan yang sangat amat mengenaskan. Di dunia mereka mendapatkan azab. Di akhirat bahkan dia akan mendapatkan azab selamanya. Khalidina fiha abada. Selamanya. Di manakah itu? Naro jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam dan kekufurannya, kekafirannya yang mereka lakukan, di sana selamanya dia. Ma'asyiral muslim, muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Hal-hal yang semacam ini yang sering kita baca dalam kisah, dalam kutipan buku, dalam suatu hal yang ada di medsos, semua menceritakan dengan hampir dan tema yang sama. Meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi ending-endingnya adalah tema atau segi garis besarnya sama. Maka ini bisa merupakan suatu pembelajaran buat kita agar kita tidak bodoh. Agar kita bisa mempelajari daripada pemaknaan, penafsiran daripada Al-Quran itu sendiri secara tartil, secara mendalam, dalam bacaannya, maknanya, semuanya. Dan ini merupakan strategi bagi mereka hamba Allah yang beriman, yang bisa menggunakan pikirannya untuk berpikir. Pikiran-pikiran yang senantiasa cenderung untuk mempunyai sinonim yang bagus. Inilah mereka pikiran-pikiran hamba Allah yang jadi pilihan. Sehingga bisa menciptakan kitab dengan kebenaran-kebenaran Allah, dengan iman yang dia miliki. Ini merupakan suatu hal pewaris Nabi, pewaris Rasul. Karena Rasul yang paling terakhir adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul lagi sudah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Yang ada adalah penyambungnya. Nah, penyambung-penyambung ini mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Termasuk adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi apa yang bisa disombongkan mereka-mereka yang mengaku dirinya Tuhan? Apalagi yang mereka bisa andalkan ujung-ujungnya ditelan di tengah Laut Merah tenggelam, mati dengan air.
Mereka-mereka yang ngaku paling kaya kemudian ditenggelamkan oleh Allah dengan apa? Yaitu Qarun, tenggelamkan sama hartanya. Kita bisa ngambil kesimpulan seperti ini. Artinya apa? Yang berhak menyandang pakaian sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesembahan kita. Yang mempunyai kekuatan yang abadi selamanya. Tidak akan pernah mati, tidak akan pernah apapun. Yang mempunyai sifat Asmaul Husna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kita dambakan, yang kita cintai? Kalau mereka orang-orang beriman lebih dekat dengan ma'rifatullah, cinta pada Allah, jauh dari hubud dunia, cinta pada baginda Rasulullah. Karena kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW akan memberikan suatu kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Memberikan kecukupan buat kita. Sehingga endingnya kita diberikan cukupan. Dunia cukup, akhirat cukup. Bukan kaya dunia, miskin di akhirat. Semakin kaya di dunia, semakin memperkaya di dunia, semakin lama, semakin miskin di akhirat. Karena apa? Hisabnya semakin panjang, hisabnya semakin lama. Kenapa? Karena kita tidak mau menunaikan zakat. Kita enggan menunaikan zakat. Ini sudah kodrat ilahi. Kenapa? Mereka yang kaya pasti pelit. Pasti pelit. Ada 1, 2, 3 yang enggak. Tapi rata-rata pelit. Mereka yang kaya ketika sodakoh, dia mau sodakoh. Tetapi apa? Mengundang suatu hal ria. Mengundang suatu hal yang berbau supaya disanjung. Ini penyakit hati. Sehingga amal zakatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu, aku bersumpah bil khunnas, demi bintang-bintang. Al-jawari, yang beredar, kunnas, dan terbenam. Jadi yang beredar, kemudian terbenam, matahari tenggelam, kemudian matahari muncul. Walaili, demi malam, idza as'as, apabila telah larut. Demi malam apabila telah larut. Artinya apa? Ini dalam sekali. Malam yang telah larut. Artinya sesuatu hal yang berbau gaib muncul. Dan sesuatu hal yang berbau gaib ini apa? Jangan persepsi yang negatif. Oh, yang gaib ini pasti hubungan dengan hantu. Oh, gaib ini berhubungan dengan apa yang bukan horor. Gaib mesti berhubungan dengan syirik, nyembah jin. Tidak. Malaikat, Allah, semua gaib. Nggak bisa kita lihat. Makanya perlunya iman pada diri kita. Karena ini perlu untuk kita meyakini. Walaili ta'as'as. Ini perlu kita harus meyakini. Masuk dalam al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi basyari. Masuk rukun iman. Kalau kita tidak bisa mengimani, tidak bisa percaya, maka kita akan terjerumus dalam suatu lembah kenistaan, murtad, alias keluar daripada Islam, out from Muslim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. Dilanjut lagi, wasubhi idza tanaffas, dan wasubhi, dan demi waktu subuh yang dimuliakan, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza tanaffas, apabila fajar telah menyingsing. Waktu subuh yang dimuliakan, mereka-mereka yang gemar dengan waktu subuh, mereka-mereka yang bangun wa minal laili fatahajbihi nafilatala, asya ayyab asaka, akan menambah pahala-pahala buat mereka tambahan. Maqamah mahmudah, dan Allah akan meletakkan mereka ke dalam tempat yang tinggi. Mulia di mata Allah Subhanahu. Bukan mulia di tempat-tempat yang lain. Bukan mulia karena dipuji mereka-mereka. Tetapi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya ini subuhnya aja. Belum ini. Roknatal fajri khairu. Roknatal fajri. 2 rakaat sebelum subuh itu. Khairu. Lebih baik. Min dunya wa mafia. Daripada dunia wa mafia. Dan seisinya.
seisinya berlian semua, tidak ada apa-apanya dibanding sholat rakaat fajri, sholat 2 rakaat qoblal subuh. Ini baru qoblal subuh, belum sholat subuhnya. Makanya mereka sangat hina, nista di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka ini menggampangkan waktu sholat subuh jam 8, sholat subuh jam 7, sholat subuh sudah matahari sudah muncul. Mereka ini orang yang hina dan nista. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, kita nista, hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu haramnya kita bersolat. Setelah sholat subuh ini, haram untuk sholat. Perlu kita ketahui, perlu kita pelajari hal ini. Kemudian dilihat, innahu, sesungguhnya Al-Quran ini la qaulu rasulin karim, adalah benar-benar firman yang dibawa oleh Rasul Karim, itu utusan-utusan karim yang benar, yaitu utusan-utusan Allah melalui Jibril. Dengan kemurnian Al-Quran ini yang kita pelajari ini merupakan suatu bukti nyata bahwa kita ini belajar dari Al-Quran. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran, insya Allah kita akan jadikan suatu hal menjadi hamba Allah yang istiqomah, ahli ibadah, insya Allah. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah kemurniannya. Makanya kalau menafsirkan Al-Quran jangan penggal-penggal, harus utuh. Dan benar-benar yang paling penting adalah penafsiran Al-Quran. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ayo kita lakukan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Fawailil musallin, mereka sholatnya alladhina hum an sholatihim syahud. Fawailil musallin alladhina hum an sholatihim syahud. Mereka yang sholatnya lalai, lupa. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya dilupakan, digampangkan. Waktu subuh tidak dipegang lagi. Waktu subuh tidak diutamakan lagi. Seenaknya aja sholat subuh. Tidak ngerti dia pahala bagaimana sholat subuh ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mereka akan cukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka mengutamakan sholat subuh. Bagaimana mencukupi? Wa yarzuqu, Allah akan berikan rezeki, wa yarzuqu, berikan rezeki min haitsu la taksib, dari rezeki yang datangnya, min haitsu yang arahnya taksib, tidak disangka-sangka. Bagaimana? Tahu-tahu tender kita jalan, tahu-tahu kita pulang kebanjiran rezeki, tahu-tahu pulang turun itu bagaimana? Tahu-tahu kita dikasihkan job, pekerjaan lancar, semua lancar. Masya Allah. Inilah namanya min haitsu la taksib, rezeki yang datangnya tidak sangka-sangka. Bukan turun dari langit kemudian turun, atau kita nemu uang di jalan, bukan. Ada aturannya. Ketika kita nemu uang di jalan, ada aturannya. Aturannya apa? Kita tidak boleh ngapa-ngapain sebelum orang ini mencari. Yang punya siapa kita harus umumkan di mana-mana. Jangan sampai terjadi suatu hal yang sangat memalukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimallah. Hukumnya kita menemukan segala sesuatu ini harus punya waktu. 3 bulan. Ada suatu cerita. Ini orang mampir di rumah orang. Tinggal di rumah orang. Karena dia merasa kemalaman, dia mampir di rumah. Ditolonglah sama penghuni rumah, dimasukkan. Merasa ditolong. Kemudian orang ini, karena saking dikasih makan kenyang semua, akhirnya dia sakit perut. Kemudian buang BAB, karena nggak tahu tepatnya, dia buang BAB, dia masukkan di kresek, ini kemudian dibungkus, ditinggal ini di situ. Dia mau tinggal, terus dia kemudian lari, dia pergi. Paginya tuan rumah ini kemudian naik, wah orangnya sudah pergi kok nggak pamitan kita, ini malah ninggalkan 1 bungkusan kresek. Padahal itu kresek itu isinya kotorannya dia dari hasil BAB-nya itu. Orang ini merasa menemukan segala sesuatu di rumahnya, nah tinggal ini diumumkan kemana-mana. Selama berhari-hari dicari, ini dibawa kemana-mana. Diumumkan siapa yang punya ini, siapa yang punya ini, siapa yang punya ini.
Kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, tidak nemuin, tidak ada yang nyari. Bagaimana dicari uang itu kotoran mereka? Meskipun mereka lihat, dia tidak akan ngakui. Kemudian yang punya nemuin ini, jadi si fulan yang nemuin bungkusan ini, kemudian memberanikan diri untuk membuka. Setelah dibuka bungkusan itu, Allah memberikan suatu hal yang mulia. Bukalah bungkusan itu, beruah apa? Bungkusan itu ketika dibuka, merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang mereka lakukan kepada si fulan. Bungkusan itu bukan kotoran lagi, tetapi berubah menjadi emas. Begitu dia buka emas di dalamnya, Masya Allah, dia kaget. Kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita punya niat baik, menemukan segala sesuatu, itu ada aturannya. Kita umumkan. Dan ketika kita mohon pada Allah, ya Allah, wa yarzuqu min haitsu la tahsib, dengan rezeki yang kau berikan datang tidak sangka-sangka. Uang turun dari langit kemudian atau kita nemuin di jalan kemudian langsung kita ambil, nggak boleh. Dan sekarang nggak ada kayak gitu. Uang nemu di jalan 50.000 langsung santap aja, nggak. Mana pernah diumumkan, boro-boro malah diinjak oleh kaki kita biar temannya nggak lihat. Itu kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena kita diikuti oleh nafsu. Mana ada sekarang? Kejujuran sudah semakin tipis di akhir zaman. Inilah umat Muhammad, makanya umat Muhammad disediakan neraka yang paling panas, naro jahannam khalidina fiha. Neraka yang paling panas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Dan kita jadikan hamba Allah yang bisa mengerti dan mempelajari pada ayat-ayat Al-Quran ini. Kita jadikan suatu hal yang paling utama. Merupakan suatu tuntunan dalam kehidupan kita. Menuju thoriqul jannah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.